Halo sahabat Ananda, kita berada di ladang kelapa sawit. Pohon kelapa sawit itu adalah salah satu sumber minyak nabati terpenting di dunia. Kita akan melihat proses panen dan pengolahannya. Dengan pohon tinggi, mereka akan menggunakan tongkat panjang. Tongkat panjang ini berfungsi sebagai alat menggapai buah-buah kelapa sawit agar jatuh ke tanah. Hanya buah sawit yang benar-benar masak yang bisa dipanen. Karena buah yang terbaik menghasilkan minyak yang berkualitas. Kita akan melihat bagaimana mesin bekerja membantu pemanenan kelapa sawit. Mesin ini memungut sawit yang di tanah ke dalam gerbong mesin. Menggunakan mesin dapat menghemat waktu dan biaya, dan hasil yang maksimal. Pohonnya pendek, mereka akan menggunakan es yang sekop untuk menjatuhkan buah sawit. Kelapa sawit adalah pohon yang sangat ekonomis, sehingga ditanam secara luas di seluruh dunia. Negara itu paling berkembang saat ini adalah Indonesia. Namun, mereka juga memiliki masalah lingkungan tertentu. Beberapa negara bersedia membuka hutan untuk menanam kelapa sawit. Tentu saja itu masalah mereka. Semuanya memiliki dua sisi. Sekarang adalah proses pengolahan minyak sawit. Buah sawit dikirim ke pabrik dan mencegah peningkatan asam lemak bebas, membuat buah sawit lebih mudah rontok dari tandan buah, dan melembutkan kulitnya dan membuat minyak lebih mudah dipisahkan. Proses sterilisasi berkelanjutan meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi tenaga kerja dan energi. Perontokan. Tandan buah sawit yang telah disterilkan akan diangkut ke dalam drum perontok, dan buah sawit akan dipisahkan dari batangnya saat drum berputar. Tangkainya tidak mengandung minyak, sehingga kerugian pada proses perontokan terutama berasal dari buah sawit yang masih menempel pada tangkai setelah dirontokkan. Buah sawit yang sudah dirontokkan akan dibawa ke panci masak untuk dipanaskan kembali dengan uap langsung atau tidak langsung. Poros tengah dengan sirip pengaduk dipasang di panci masak, buah sawit diaduk, dan daging buahnya mengembang dan dikupas dari intinya pada suhu tinggi. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam peralatan pengepresan. Proses pengepresan diperlukan untuk mengekstrak minyak sawit dari ampasnya secara maksimal tanpa merusak bijinya. Karena minyak inti sawit setelah bijinya pecah akan mencemari minyak sawit mentah dan mempengaruhi kualitasnya. Penggunaan proses pengepresan sekunder atau ganda dapat secara efektif mengurangi tingkat kerusakan mur. Campuran dalam tangki klarifikasi adalah minyak sawit mentah, air, dan sejumlah kecil partikel padat.
Metode klarifikasi tradisional adalah dengan menggunakan pemisahan gravitasi. Campuran tersebut akan dipanaskan sampai 85-90 derajat Celcius dan kemudian didiamkan selama 1-3 jam. Minyak di permukaan akan dikirim ke centrifuge untuk menghilangkan lebih lanjut kotoran dalam minyak. Dan kemudian dikirim ke pengeringan vakum. Truk di bagian bawah tangki klarifikasi juga akan masuk ke sentrifugal untuk memulihkan minyak sawit mentah di dalamnya. Dan akhirnya akan dikeringkan dengan vakum dan didinginkan hingga sekitar 45 untuk disimpan. Minyak sawit mentah menjadi minyak goreng memerlukan proses pemurnian dengan menghilangkan gung, oksida, warna dan bau dari minyak mentah. Proses pemurnian meliputi deguming, deasidifikasi, penghilangan warna dan penghilang bau untuk mendapatkan minyak sawit olahan berkualitas tinggi. Peralatan vaksinasi minyak sawit dapat memisahkan minyak sawit menjadi lemak lunak dan lemak keras dengan mengontrol proses pendinginan dan kristalisasi minyak sawit. Titik leleh lemak keras adalah 50 derajat Celcius dan titik leleh lemak lunak adalah 24 derajat Celcius. Ada 3 suhu vaksinasi minyak sawit yang umum: 18 derajat Celcius, 24 derajat Celcius, dan 36 derajat Celcius. Mesin Dingxing mengadopsi proses ekstraksi kering minyak sawit. Set peralatan ekstraksi minyak sawit baru yang lengkap termasuk tangki kristalisasi tipe baru, filter diafragma, dan sistem kontrol otomatis POC. Proses kristalisasi pendinginan ini meningkatkan hasil minyak cair dengan konsumsi uap yang lebih rendah dan tingkat otomatisasi yang lebih tinggi. Mesin Dingxing menyediakan peralatan pengolahan air limbah. Limbah yang diolah air limbah dapat mencapai kat 80 mg per liter, BOD 10 mg per liter, nitrogen amonia 10 mg per liter, SE 10 mg per liter, sekaligus memenuhi standar pembuangan minyak sawit tanaman. Mesin Dingxing adalah produsen terkemuka yang berspesialisasi dalam solusi dan peralatan pemrosesan minyak nabati di Eropa. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri, Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.